Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang teror pinjol, penipuan DC, dan fakta FDC atau slik yang sering disalahpahami ya guys ya. Yang pertama, tentang slik dan juga FDC sebenarnya gini guys. Ya, kalian tuh tidak perlu takut terkait slik ataupun FDC ya teman-teman, karena itu tidak akan berpengaruh langsung ke kalian guys. Pengaruhnya itu ke data perbankan ya teman-teman. Jadi sebenarnya slik atau FDC itu hanya semacam database yang di situ itu mendata orang-orang yang mungkin galbay ya. Jadi kredit skornya itu akan turun. Mungkin nanti ketika akan ada peminjaman lagi, misalnya pinjam di bank atau mungkin melakukan KPR ya, meminjam KPR ya, kredit rumah atau mungkin yang kredit motor dan sebagainya, itu hanya akan dipersulit saja. Jadi tidak akan berpengaruh ke apakah nanti langsung akan diintimidasi, langsung didatangi DC lapangan atau nanti sampai di penjara dan sebagainya, itu nggak mungkin ya guys ya, itu nggak bisa. Jadi kalau kalian diancam sliknya nanti rusak, ininya nanti datanya jadi jelek dan sebagainya, itu nggak perlu terlalu dipusingkan karena itu hanya database saja ya guys ya, yang tidak berpengaruh langsung ke kehidupan kita, seperti itu. Yang kedua, teror itu sebenarnya permainan mental. Maksudnya gimana? Sebenarnya apa ya guys ya, ketika kalian diteror oleh DC baik lewat online ataupun lewat langsung ya, maksudnya langsung ini ya berarti yang datang ke rumah kalian, itu sebenarnya hanya permainan mental. Maksudnya gimana? Semakin kalian takut, semakin kalian khawatir, semakin kalian takut ya kepada DC, mereka itu malah semakin senang teman-teman, karena mereka ya semakin merasa berkuasa kepada kalian. Tapi kalau kalian itu nanti tenang ya, tidak bisa diintimidasi, tidak bisa diancam, ya mereka akan bingung sendiri dan capek-capek sendiri nanti lama-lama ya guys ya. Karena sebenarnya kita itu juga tidak bisa diapa-apain guys ya. Mungkin mereka akan ada yang mengancam nanti akan diproses, data akan disebar dan sebagainya. Itu jangan seperti takut gitu ya, teman-teman. Kenapa? Karena mereka itu tidak punya hak, bahkan dilarang untuk menyebarkan data kita ya. Kalau sampai mereka itu menyebarkan data atau mengancam kita, mengintimidasi, mereka nanti yang akan rugi sendiri karena mereka yang akan kena sanksi ya, teman-teman. Jadi tidak perlu takut. Sekali lagi, teror itu hanya permainan mental. Selama mental kalian itu lebih kuat, maka kalian juga yang akan menang, seperti itu ya teman-teman. Terus, sekarang ada modus penipuan ya guys ya, di mana ada kasus orang yang nggak punya hutang sama sekali malah bayar. Nah, itu kasus yang sangat lebih parah teman-teman. Ya, kalau kalian nggak pernah hutang sama sekali, terus tiba-tiba ada yang menagih kalian hutang, itu jangan dibayar ya guys ya. Walaupun mungkin hanya sedikit, terus kalian bilang, ah ya udah hanya sedikit daripada konflik saya bayar saja. Jangan pernah seperti itu teman-teman. Karena sekali kalian membayar sesuatu yang bukan tanggungan kalian, maka nanti lama-lama kalian tuh akan diteror ya, mereka mikir kalian mudah dimanfaatkan dan sebagainya. Justru nanti itu malah bisa berdampak lebih besar lagi masalahnya teman-teman. Kalian pengen ya daripada konflik tak bayar aja deh, tapi nanti faktanya malah memperburuk. Jadi jangan sampai membayar sesuatu yang kalian tidak pernah meminjamnya ya teman-teman. Kemudian terkait pendampingan pinjol, ini jelas ini adalah hoaks atau penipuan ya teman-teman. Kalau sampai ada yang menawari bisa hapus data, bisa negosiasi, malah kadang ada yang bilang saya kenalan orang OJK dan sebagainya. Jangan sampai percaya seperti itu ya teman-teman. Mereka itu hanya memanfaatkan kekhawatiran kalian, ketakutan kalian, dan mau menguras uang kalian. Masa kalian punya hutang terus malah bayar orang lain hanya untuk memanipulasi data dan sebagainya, itu tidak mungkin ya guys ya, tidak ada yang bisa seperti itu, bahkan pemerintah pun tidak bisa ya teman. Satu-satunya cara untuk selesai dari masalah ini adalah dengan membayar hutang ya teman, tidak ada cara lain. Jadi tetap fokus saja untuk mencari peluang-peluang ya untuk menambah income dan sebagainya. Jangan sampai percaya penipuan-penipuan yang seperti itu. Oke teman-teman, akhirul kalam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.